Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu berdoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 30 Desember, judul renungan kita, Yesus terangkat ke sorga. Ayat hafalan, Markus pasal 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari kemudian ia naik ke sorga. 3 kali pernyataan Alkitab tentang naiknya Yesus ke sorga. Kalimat yang dipakai adalah, ia terangkat ke sorga. Ia terangkat oleh kuasa keilahiannya. Ia kembali ke sorga, ke tempat di mana sesungguhnya dia berada sebelumnya bersama Allah Bapa. Kebangkitan dan naiknya Yesus ke sorga adalah merupakan beberapa bukti keilahiannya. Musa mati dikubur kemudian dibangkitkan dan dibawa ke sorga. Itu adalah atas jaminan Yesus, sebagaimana terdapat di dalam Yudas ayat 9. 40 hari lamanya Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk melakukan tugas pemberitaan berita keselamatan. Barulah dia naik ke sorga. Dan setelah Yesus terangkat ke sorga, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yesus menugaskan Yohanes untuk menggembalakan domba-domba Yesus yang didasari oleh kasihnya kepada Yesus, sebagaimana terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 17. Murid-muridnya secara keseluruhan diberikan mandat dan perintah untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid, sebagaimana terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah, sebagaimana tertulis di dalam Markus pasal 16 ayat 19. Saat-saat kenaikan ke sorga, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51. Yesus terangkat disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Dengan kata lain, murid-murid itu bisa melihat Yesus terangkat ke sorga disertai oleh awan. Demikianlah Yesus mati disalibkan sebagai juru selamat bagi kita. Yesus bangkit pada hari ketiga dari hari kematiannya. Dan pada hari ke-40 ia naik ke sorga. Itu adalah menjadi jaminan bagi keselamatan kita untuk hidup yang kekal. Karena di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Sebagaimana tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 6. Itulah arti dari apa yang Yesus janjikan, bahwa dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana dia berada, di situ pun kita berada. Sebagaimana terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Sekarang, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka ia akan datang kembali untuk menjemput kita untuk hidup bersama-sama di sorga. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau telah bangkit dan naik ke dalam kerajaan sorga, dan tolonglah kami supaya kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, kami boleh bersama-sama untuk hidup kekal dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.